Kontrak baru Wika 13,5 triliun, cuman ini turun ya, hati-hati ya teman-teman ya. Walaupun harga saham Wika tuh belakangan lagi naik, hati-hati, company-nya masih bakal rugi karena mereka punya investment di kereta cepat. Tahun depan pun juga masih bakal rugi ya. Jadi hati-hati ya. Nah, Java ini menarik nih sebenarnya nih. Walaupun sebenarnya saya nggak terlalu suka sama sektor poultry ya. Cuman ya itu, maksudnya ada ruang upside, spillover, sentimen dan katalis. Sentimen tuh kan lebih ke ekspektasi gitu ya. Katalisnya adalah kalau seandainya ini jalan, ini bisa positif sebenarnya buat sektornya sama buat ke company-nya. Karena ya itu maksudnya ada ruang sebenarnya Java, Cepin gitu ya bisa dapat dari program ini, jadi harusnya bisa positif. Sama ini bikin dorong kayak demand buat ayam tuh jadi meningkat gitu ya. Jadi transaksi positif. Cuma satu sih sebenarnya kalau kita lihat ya arah regulasi yang menurut kita positif ya. Jadi kalau kita lihat tuh kemarin data dari, aduh saya lupa deh, kementerian apa ya namanya. Intinya tuh kan kondisi di Indonesia itu kan sebenarnya oversupply ya. Maksudnya ayam buat yang kayak DOC, live bird, broiler itu banyak banget. Nah, cuman targetnya pemerintah tuh pengen sebenarnya posisi oversupply-nya tuh dari 25% jadi 6% terus jadi 4%. Jadi intinya sebenarnya makin dikit. Apa yang dilakukan? Mereka potong ayam. Potong ayam di level grade parents namanya. Grade parents tuh yang ibaratnya gede-gede yang bisa ngasilin banyak. Nah, jadi mereka potongnya di level itu sebenarnya kan. Jadi intinya barang jadi nggak terlalu banyak. Nah, kemarin juga ada beberapa regulasi, mereka bikin benchmark. Jadi intinya kalau misalnya harga ayam broiler itu harganya 25.000. Jadi kalau misalnya petani Java mau beli itu harganya di level itu sebenarnya. Nah, jadi artinya kan bisa, sorry, Java tuh bisa jual tuh kalau misalnya sebelum sampai ke end user ya, itu bisa di harga 25.000. In overall sebenarnya positif. Nah, terus abis itu ada mereka bikin yang namanya kayak Satpol PP lah ya istilahnya ya. Jadi mereka kasih regulasi kalau misalnya buat yang harga ayamnya 1,6 itu kan benchmark itu kan ibaratnya kan bisa orang ikutin, bisa nggak harus mereka comply kan. Cuman ada satpolnya nih. Jadi mereka bilang tuh yang beratnya 1,6 sampai 2 kilo tuh harganya di atas 20.000. Nah, jadi itu yang sebenarnya bikin kondisinya sebenarnya lebih stabil. Cuman tergantung ya, ini ibaratnya kayak exercise-nya di lapangan seperti apa. Cuman ya, ini sebenarnya kalau kita lihat dari posisi sekarang, teman-teman bisa lihat ya, maksudnya saham Java ini harusnya menarik. Jadi mungkin nggak terlalu volatile seperti dulu yang ibaratnya kayak potong ayam, potong enggak gitu ya. Cuman arahnya udah lebih clear gitu. Jadi kayak excess supply-nya tuh benar-benar akan dibatasin. Ini menurut kita sih harusnya bisa positif ya, harga jadi bisa lebih stabil harusnya. Plus dengan adanya subpol itu tadi juga harusnya bisa bagus. Kedua, cost structure ya. Belakangan kan ada La Nina ya. Jadi ibaratnya kayak hujan lagi lumayan bagus. Harga jagung itu lagi turun, harga soybean juga lagi turun. Nah, jadi itu positif buat Javanya. Em, Mungkin itu ya, ini sedikit aja komoditi, harga gas tuh lagi naik terus.